Selamat pagi semua, Shalom. Saudara, hari-hari ini kita sedang banyak melihat berita tentang kejadian-kejadian yang tidak lazim terjadi di dunia. Kejadian-kejadian yang mungkin tidak memberikan kenyamanan. Kejadian-kejadian yang cenderung membuat khawatir, membuat takut, membuat seolah-olah akan ada banyak kegoncangan. Kalau kita lihat akan konflik yang ada di Timur Tengah antara Hamas, Israel, berapa banyak rudal yang ditembakkan, apalagi sebagian besar daripada kita mungkin ada yang punya rencana untuk pergi ke Israel. Nah, tentu menimbulkan ketidaknyamanan buat kita. Ditambah dengan tahun depan sudah pasti Anda nggak bisa pilih presiden yang sama, saudara. Pasti kita akan mengalami namanya perubahan. Udah tidak ada lagi dengan yang namanya Pak Joko jadi presiden. Ada beberapa pilihan. Tetapi yang pasti perubahan itu akan terjadi. Dan di mana ada perubahan, ada ketidaknyamanan. Ada penyesuaian sekali lagi. Dan biasanya kalau keadaan dunia seperti ini, maka ada banyak orang yang mencocokkan atau mendekatkan, menggambarkan dengan akhir zaman. Biasa khotbah-khotbah tentang akhir zaman itu kembali booming, kembali diceritakan. Dan khotbah tentang akhir zaman ini memberikan akan dua impresi kepada pendengarnya. Ada orang-orang yang merasa whatever happen, I will stand strong. Aku akan tetap kuat. Dan ada orang-orang yang justru khawatir. Wah, nanti kalau mengalami kesusahan seperti apa? Nanti kalau Tuhan datang seperti apa? Aku diangkat atau enggak? Aku masuk surga atau enggak? Nanti kalau ada antikris aku dipotong-potong gimana? Nah, hari ini saya mau tanya, seberapa di antara kita yang mengerti bahwa dan percaya bahwa kita ada di akhir zaman? Boleh lambaikan tangannya, ada? Good. Saudara, jauh sebelum khotbah-khotbah tentang akhir zaman ini diberitakan, Alkitab sudah menulis bahwa kita tinggal di akhir zaman. Jadi dari 2000 tahun yang lalu, Paulus sudah mengatakan, berhati-hatilah dan bersiap-siagalah sebab engkau ada di akhir zaman. Itu bukan khotbah yang baru ada di zaman ini, tetapi itu sudah diperingatkan dari 2000 tahun yang lalu. Maka sepantasnya kita tahu bahwa kita memang ada di akhir zaman. Terlepas dari semua tanda-tanda perang lah, covid lah, bla 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 bla. Terlepas dari itu semua, Alkitab memang sudah menuliskan kita ada di akhir zaman. Tetapi yang penting adalah tentang respon hati kita. Saya mau tanya, di tempat ini berapa banyak yang kau merasa yakin, pede, whatever happen, you will stand strong? Boleh angkat tangan, saudara. Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang kelihatan sama saya. 8 orang, bagus. Terima kasih untuk kejujurannya. Siapa yang engkau merasa bahwa engkau justru ada kegundahan, ada kekhawatiran, dan ada mungkin sedikit ketakutan? Boleh angkat tangannya. Ada, saudara? Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah 8 kira-kira sama, saudara. Sisanya saya nggak tahu kenapa.
Nah, saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi. Cuman saya mau ajak untuk kita coba melihat akan diri kita sendiri. Oh, satu lagi, siapa yang bersuka cita bahwa kita ada di akhir zaman? Amin. Nah, oke, good. Saudara, saya mau berkata seperti ini, bahwa Alkitab menuliskan memang kita ada di akhir zaman. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. So, artinya kita berkata apa? Ketika kita hidup after Christ, ketika kita hidup setelah Kristus menjadi manusia, maka itu adalah sebuah zaman akhir. Maka dari 2000 tahun yang lalu itu sudah zaman akhir. Nah, layaknya orang yang hidup di zaman akhir, maka kita dipanggil untuk menjadi selalu waspada, selalu bersiap siaga, kapanpun kedatangan Tuhan yang kedua itu terjadi, kita sudah siap. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita seperti ada di sebuah timbangan. Jangan sampai kita terlalu timpang ke sebelah kiri, jangan sampai kita timpang ke sebelah kanan. Sebab ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ketika Anda berpikir, aku sudah kuat, aku bisa melakukan apapun, aku udah siap, aku udah teguh, justru berhati-hatilah, Alkitab katakan. Karena yang kuat, yang teguh, yang siap, mereka bisa jatuh. Tetapi sebaliknya, ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Maka artinya apa? Tidak ada yang perlu kita khawatirkan juga. Tidak ada yang perlu kita takutkan juga. Karena He is in control. Dia Tuhan yang pegang kendali. Meskipun kita lihat keadaan kita hari ini seolah-olah banyak konflik, banyak peperangan, banyak kekacauan, He is in control. Ini semua ada di dalam kendalinya Tuhan, saudara. Semua tuh ada di dalam rencananya Tuhan. Bukan karena kita lupa doa, tiba-tiba rudal Israel kena dan ada yang meninggal. Enggak, He is in control. Bukan karena kita lupa doa, tiba-tiba kita kena penyakit. No. Do not be afraid, because He is in control of your life. He is in control of your nation. He is in control of this world. Dan saya mau ajak untuk kita memiliki akan iman yang kuat dan teguh ini. Adalah sebuah iman dan keyakinan apapun yang Tuhan izinkan terjadi ada di dalam rencananya yang sejati. Bukan hanya iman yang memuaskan akan kedagingan kita yang perlu kita imani, saudara. Seringkali kita banyak fokus kepada iman yang memuaskan kedagingan kita. Aku mengimani untuk sembuh, aku mengimani untuk kaya.
Dan tanpa sadar itu adalah iman yang memuaskan kedagingan kita. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang teguh percaya whatever happen, apapun yang terjadi, He is in control. Dia Tuhan yang pegang kendali. Meskipun aku belum sembuh, He is in control. Meskipun aku belum kaya, He is in control. Meskipun apa yang aku inginkan belum terjadi, He is in control. Nah, iman yang seperti itulah yang membuat kita kuat dan membuat kita teguh. Apapun yang terjadi, kita percaya Dia Tuhan yang pegang kendali. Maka kekuatan kita, keteguhan kita, kepercayaan diri kita bukan berdasarkan dari kekuatan kita, tetapi berdasarkan daripada penyerahan total kita kepada Tuhan. Dan untuk kita semua yang hidup di akhir zaman ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Sebab semakin cepat kedatangan Tuhan ke dunia ini, semakin cepat akhir zaman itu, semakin cepat second coming itu, maka semakin cepat juga kita bertemu dengan Tuhan yang kita sembah. Kalau kita ingat peristiwa di Taman Eden, hanya orang berdosa, hanya orang bersalah yang takut ketika Tuhan menghampiri dia. Adam dan Hawa tidak pernah khawatir ketika Tuhan datang bermain di Taman Eden bersama dengan mereka, sampai mereka jatuh ke dalam dosa. Maka ketika Tuhan datang dan bertanya, Adam, Hawa, di mana engkau? Mereka bersembunyi. Tetapi kalau engkau tahu engkau orang yang sudah dikuduskan oleh darahnya yang kudus, engkau sudah disucikan kembali, maka second coming, akhir zaman, adalah hal yang sesungguhnya membawa sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. So saya berdoa miliki iman yang teguh, iman yang sejati, yang percaya bahwa Dia pegang kendali atas segala hal. Dia pegang kendali atas hidupmu, Dia pegang kendali atas keluargamu, Dia pegang kendali atas bangsamu, dan Dia pegang kendali atas seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.